Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap semangat belajar bareng aku dan juga tetap sehat-sehat terus ya teman-teman. Dan di video kali ini kita bakalan membahas soal-soal TWK yang cara jawabnya pakai full penalaran ya, walaupun kalian gak paham materinya tapi bisa tetap kalian jawab dengan benar, yaitu menggunakan penalaran sebagai berikut ini. Jadi sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dan di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1 ya. Nah, kita baca dulu pertanyaannya. Hal ini merupakan cerminan sikap. Oke, ini sikap ya teman-teman, aku salah tulis dari tipe. Oke, kita coba lihat dulu apa sih yang diceritakan dari narasi ini. Sebanyak 20 siswa SMA dari Provinsi Sulawesi Utara mengikuti program Siswa Mengenal Nusantara yang diselenggarakan Semen Indonesia. Para siswa diajak ke Jayapura, Papua, dan bertemu dengan Kabiro Otonomi Khusus Haryoko Rumaropen. Kegiatan siswa selama sepekan ini di Jayapura diisi dengan mengunjungi Danau Sentani, belajar membuat motif batik Port Numbai, dan melihat proses pembuatan garam oleh suku Dani, dan lain sebagainya. Setelah melalui serangkaian kegiatan tersebut, para siswa merasa bangga dan beruntung terlahir di Indonesia karena memiliki beragam budaya. Hal ini merupakan cerminan sikap. Oke teman-teman, kalian boleh pause dulu video ini, terus nanti coba cocokin jawabannya dengan aku, terus komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang A, kita baca optionnya. A, semangat kebangsaan dan kesadaran bahwa keragaman merupakan kekuatan NKRI. Ini NKRI nih teman-teman. Oke. Kemudian B, nasionalisme dan kecintaan kepada NKRI. Oke, kemudian yang C, mengenali dan melestarikan budaya. D, bela negara. E, patriotisme. Oke, di sini soal tentang penalaran ya teman-teman. Kebanyakan aku dapat FR dari teman aku, teman-teman, dari teman aku sendiri yang dia ikut ujian ya. Dia bilang soalnya itu kebanyakan penalaran gitu ya. Dia nggak dapat soal undang-undang, tapi kawannya yang lain itu dapat undang-undang teman-teman. Jadi ya tahu kan soal CPNS kan bang soalnya itu pasti ribuan ya teman-teman. Jadi bisa dapat yang undang-undang ataupun full penalaran semuanya. Dia nggak ada dapat Serikat Dagang Islam, nggak dapat BPUPKI, dan semua soalnya itu seperti ini kurang lebih teman-teman. Dan paling banyak dia dapat sila-sila teman-teman, sila Pancasila ya, dimana di situ kita seperti video-video sebelumnya yang aku bahas teman-teman tentang logika juga ya, dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi yang temannya itu dapat soal undang-undang, tapi bukan berarti kayak misalnya pasal 29 ayat 1 isinya tentang apa, bukan kayak gitu ya teman-teman, tapi lebih ke implementasinya seperti itu ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Yang B, nasionalisme dan kecintaan kepada NKRI. C, mengenal dan melestarikan budaya. D, bela negara. E, patriotisme. Oke teman-teman, sebelum menjawab kalian harus tahu apa itu patriotisme, apa itu bela negara, apa itu nasionalisme, dan apa itu cinta tanah air. Oke teman-teman. Nah, biasanya kedudukan yang paling tinggi itu adalah patriotisme. Nah, di sini aku singkatkan dengan P aja ya. Patriotisme, kemudian setelah patriotisme itu adalah bela negara, aku singkatkan dengan B. Kemudian di bawah bela negara itu ada nasionalisme, dan yang terakhir adalah cinta tanah air. Nah, kalau aku jawabnya teman-teman, kita lihat dulu ke poin patriotisme. Patriotisme itu kan lebih cenderung ke rela berkorban kan. Apakah di dalam soal ini tuh ada yang namanya patriotisme atau rela berkorban? Sepertinya tidak ada ya teman-teman. Berarti yang patriotisme bisa kita eliminasi teman-teman. Nah, kemudian bela negara, berarti yang P tadi bukan ya. Kemudian bela negara. Nah, bela negara itu kan gimana sikap kita sebagai warga negara Indonesia yang baik membela negara kita kan. Misalnya kayak gini, contoh ya teman-teman, ini contoh sedikit. Kita warga negara Indonesia, apa sih yang bisa kita lakukan untuk negara? Contohnya membayar pajak seperti itu teman-teman, atau enggak mengikuti peraturan pemerintah. Nah, itu merupakan salah satu dari bela negara. Apakah di dalam cerita ini itu ada menyangkut tentang bela negara? Istilahnya lebih singkatnya itu adalah ini teman-teman,
sesuai dengan profesinya, seperti itu. Profesi kita apa? Misalnya siswa, berarti kan harus belajar sungguh-sungguh, seperti itu teman-teman. Apakah di dalam soal ini menyangkut bela negara? Sepertinya tidak ya teman-teman, jadi yang D itu bisa aku eliminasi. Oke, kemudian nasionalisme. Apakah ada nasionalisme di dalam cerita ini, teman-teman? Ya, nasionalisme itu kan lebih ke identitas bangsa ya, teman-teman. Seperti lambang negara, kemudian lagu negara ya, lagu kebangsaan, kemudian itu ideologi seperti itu ya, teman-teman, ataupun keberagaman daerahnya seperti itu ya. Nah, oke, ini lebih ke identitas ya, kalau nasionalisme identitas Indonesia seperti itu. Oke, apakah di sini ada nasionalismenya, teman-teman? Aku rasa ada ya. Tadi ada di sini dia bilang bahwa siswa tersebut merasa bangga dan beruntung terlahir di Indonesia karena memiliki beragam budaya. Nah, beragam budaya itu merupakan menurut aku adalah identitas bangsa Indonesia, teman-teman. Merupakan masuk ke dalam nasionalisme ya. Nah, kemudian dia ada juga siswa tersebut merasa bangga nih dengan keanekaragaman budaya di Indonesia, teman-teman. Nah, jadi maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya, yaitu nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu artinya bangga ya, bangga berkebangsaan Indonesia, seperti itu teman-teman. Jadi menurut aku jawabannya adalah yang B. Atau dari kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, kita coba baca pertanyaannya ya. Di bawah ini yang bukan sikap cerminan semangat kebangsaan Indonesia adalah. Oke, nah ini juga soal implementasi. Soalnya teman aku banyak keluar soal yang seperti ini teman-teman. Jadi kita cari nih di implementasinya yang tepat tuh apa. Nah, oke. Nah, yang ditanyakan adalah sikap cerminan semangat kebangsaan Indonesia. Nah, tapi yang ditanyakan adalah bukan ya, kecuali nih. Oke, kita lihat ya optionnya. A. Menghafal sila-sila Pancasila. B. Membuat peragaan busana produk dalam negeri di kancah internasional dan membuka peluang kerjasama dengan pengusaha luar negeri. C. Menggagas komunitas aksi solidaritas dan aktif menyuarakan semangat persatuan dan anti kekerasan. D. Menggunakan batik dengan bangga di forum internasional. E. Menjaga jari agar tidak memposting hal-hal yang dapat mencoreng nama baik bangsa. Oke teman-teman, perlu kita ketahui ya, apa itu yang namanya semangat kebangsaan Indonesia. Oke, semangat kebangsaan Indonesia itu adalah kesadaran individu atau kesadaran seseorang untuk setia dan juga melindungi negara dan bangsanya, seperti itu. Itu adalah salah satu arti atau definisi dari semangat kebangsaan, teman-teman. Oke, kita lihat dulu yang A tadi, menghafal sila-sila Pancasila. Apakah ini yang A itu masuk ke dalam cerminan semangat kebangsaan Indonesia, teman-teman? Coba kita keep ya. Ingat ya, yang ditanyakan adalah bukan, teman-teman. Berarti kita cari yang salahnya. Oke, kita keep dulu yang A. Kemudian yang B, membuat peragaan busana produk dalam negeri di kancah internasional dan membuka peluang kerjasama dengan pengusaha luar negeri. Oke, ini baik ya, kita membuka atau membuat peragaan produk dalam negeri, kemudian kita kerjasama dengan pengusaha luar negeri. Nah, secara tidak langsung itu sebenarnya kita sudah memperkenalkan produk atau budaya negeri kita, teman-teman, kepada orang luar, seperti itu ya. Jadi yang B ini jelas masuk ke dalam semangat kebangsaan ya, dimana dia walaupun dia kerjasama dengan orang luar negeri, tapi dia tetap setia untuk tetap membuat produk dalam negeri. Oke, ngerti ya teman-teman? Oke, berarti yang B ini masuk ke dalam cerminan semangat kebangsaan. Oke, yang C, menggagas komunitas aksi solidaritas dan aktif menyerukan semangat persatuan dan anti kekerasan. Nah, ini juga masuk ya tadi, di mana definisinya adalah untuk melindungi bangsa dan negara ya. Nah, ini masuk nih yang C. Kemudian yang D, menggunakan batik dengan bangga di forum internasional. Ini juga masuk ya, dimana tadi definisinya kan adalah kesadaran untuk setia ya, tetap setia kepada bangsa dan negara. Jadi yang D ini masuk. Kemudian yang E, menjaga jari agar tidak memposting hal-hal yang dapat mencoreng nama baik bangsa. Nah, ini juga merupakan semangat kebangsaan, yaitu untuk melindungi bangsa dan negara ya, teman-teman. Oke, berarti yang di sini yang bukan itu merupakan yang A, teman-teman ya. Dimana menghafal sila-sila Pancasila itu bukan cerminan dari semangat kebangsaan Indonesia, teman-teman. Jadi yang
kita kembali lagi ke definisinya teman-teman ya. Definisinya tadi kan adalah kesadaran untuk setia dan melindungi bangsa dan negara ya teman-teman. Nah sedangkan menghafalkan sila-sila Pancasila itu tidak masuk ke dalam cerminan semangat kebangsaan Indonesia ya teman-teman. Oke, ngerti ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Mungkin dari kalian yang mau nambahin pendapat aku boleh komen di kolom komentar teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Kita baca langsung ya ke pertanyaannya. Hal ini menggambarkan bahwa Diana memiliki sikap, oke, coba kita baca narasinya. Indonesia akhirnya meraih medali emas pertama di Paralympic Games Tokyo 2020 berkat kemenangan Leani Ratri Oktila Kalimatus Sadiah pada nomor ganda putri SL3 SU5 cabang badminton. Capaian itu sekaligus mengukir sejarah bagi Indonesia. Setelah pengalungan medali dilanjutkan dengan seremoni menyanyikan lagu kebangsaan. Dengan spontan Diana yang menonton lewat media sosial pun sepertinya merasa bangga dengan torehan atlet Indonesia dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa Diana memiliki sikap, oke teman-teman. Nah kita kembali tadi ke soal nomor 1 di mana paling tertinggi itu kedudukannya ada patriotisme, kemudian setelah patriotisme ada bela negara, kemudian ada nasionalisme dan cinta tanah air. Nah kita lihat nih, kita pertama-tama kita lihat dulu apakah dia masuk ke dalam kategori patriotisme teman-teman, di mana patriotisme itu erat kaitannya dengan rela berkorban ya. Oke, apakah di sini Diana ada tindakan rela berkorban? Sepertinya tidak ya teman-teman. Berarti yang patriotisme itu bisa aku eliminasi. Berarti bukan ya. Kemudian yang kedua adalah bela negara. Nah, bela negara itu gimana sikap kita yang sesuai dengan profesi kita untuk membela negara kita. Misalnya kalau kita dokter, ya kita tugas dokter kan adalah menyembuhkan pasien seperti itu ya, supaya masyarakat Indonesia sehat seperti itu. Kalau masyarakatnya nggak sehat alias sakit-sakitan, itu gampang sekali untuk gimana untuk penerus bangsanya seperti itu kalau bangsanya sakit-sakitan seperti itu ya teman-teman. Nah jadi bela negara yang sesuai dengan profesinya. Di sini Diana seorang warga negara Indonesia. Apakah ada di dalam narasi ini tindakan yang dilakukan Diana yang benar-benar sesuai dengan warga negara Indonesia? Sepertinya nggak ada ya teman-teman ya, karena dia di sini sikapnya itu hanya dia menonton lewat media sosial, dan dia merasa bangga nih dengan torehan atlet Indonesia dan menjadi bagian Indonesia. Nah, mana dari sini nih, setelah pengalungan medali dilanjutkan dengan seremoni menyanyikan lagu kebangsaan. Dengan spontan Diana menonton lewat medsos pun sepertinya merasa bangga. Nah, jadi gak ada tindakan dari bela negaranya. Oke, jadi yang bela negara bisa kita eliminasi. Oke. Kita lihat yang ketiga, nasionalisme. Apakah ada nasionalisme di dalam soal cerita ini, teman-teman? Nah, tadi kan ada nih, yaitu lagu kebangsaan ya. Dimana lagu kebangsaan itu merupakan salah satu identitas ya. Dimana arti nasionalisme itu dalam arti singkatnya itu ada identitas nasional ya. Oke, nah di sini kan dia setelah pengalungan medali dilanjutkan dengan seremoni menyanyikan lagu kebangsaan. Dengan spontan Diana menonton lewat medsos pun sepertinya merasa bangga dengan torehan atlet Indonesia dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Oke, hal ini menggambarkan bahwa Diana memiliki sikap, ya benar ya teman-teman, dia bangga nih dinyanyikan lagu Indonesia Raya di dalam ajang Tokyo SEA Games kemarin teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah B, masuk ke nasionalisme ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah B. Jadi kalau misalnya kalian begitu cari poinnya nasionalisme misalnya nggak ketemu, berarti kemungkinan jawabannya adalah cinta tanah air seperti itu. Pokoknya kalian duluan dulu, maksudnya tuh bikin kayak gini dulu teman-teman, urutin dulu dari awal sampai yang akhir. Nah terus itu kalian cek satu persatu nih, apakah di dalam soal ini ada patriotisme. Misalnya nggak ada, berarti otomatis soal jawaban patriotisme itu salah teman-teman. Jadi kita coba ke bawahnya lagi, bela negara, kita cocokin ke soalnya apakah cocok. Kok tidak, yaudah kita ganti dengan nasionalisme. Misalnya nasionalisme itu cocok, berarti jawabannya adalah nasionalisme. Sampai situ aja teman-teman. Jadi cinta tanah air ini nggak usah kita uji lagi teman-teman ya. Jadi lebih menghemat waktu seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4, kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Berikut ini yang bukan merupakan perbuatan nyata yang dapat dilakukan dalam upaya bela negara di lingkungan masing-masing adalah,
Oke, kita lihat ya yang A, yang bukan ya teman-teman. Yaitu yang bukan merupakan perbuatan dalam upaya bela negara di lingkungan masing-masing. Oke, kita lihat yang A. Tidak menjadi pengguna narkotika di luar resep dokter serta melapor ke pihak berwajib apabila melihat penjualan atau pemakaian. Oke, ini juga bisa merupakan bela negara ya, dimana sikap kita atau tindakan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Oke, berarti yang A ini masuk nih. Kemudian yang B, khusyuk beribadah sesuai agama masing-masing. Nah, ini juga merupakan sikap kita sebagai bela negara juga ya teman-teman. Oke, masuk ya yang B. Kemudian yang C, menolong pejalan kaki yang mengalami penjambretan di jalan raya. Oke, ini masuk ya. Kemudian yang D, mengumpulkan pendapat yang berbeda di internet dan mempostingnya pada situs diskusi publik. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang E, membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu tanpa manipulasi. Nah, ini jelas merupakan bela negara sebagai warga negara Indonesia. Oke, berarti yang E itu bukan, jawabannya udah jelas aku eliminasi. Kemudian yang A juga bukan, kemudian yang C juga bukan ya teman-teman. Nah, yang D juga bukan, yang B. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang D teman-teman, yang tidak termasuk ke dalam upaya bela negara, yaitu mengumpulkan pendapat yang berbeda di internet dan mempostingnya pada situs diskusi publik. Nah, kita nggak tahu nih, ini kira-kira pendapat yang berbau negatif atau yang berbau positif atau yang campur, ada positif ada negatif. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus pandai-pandai juga memilih mana pendapat yang harus tahu mana pendapat negatif dan mana pendapat positif yang memang bisa kita share ke orang-orang, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dapat berita ataupun pendapat, mau yang baik buruknya kita tampung aja terus kita share ke semua orang, itu takutnya bakalan menimbulkan yang namanya hoax teman-teman. Nah, dimana hoax itu bisa memecahkan persatuan Indonesia ya. Jadi itu bukan merupakan upaya bela negara. Nah, kalau seandainya di sini adalah mengumpulkan pendapat yang bersifat positif, itu mungkin bisa masuk ke dalam upaya bela negara. Tapi karena ini dia bilang hanya mengumpulkan pendapat yang berbeda, nah kita nggak tahu ini tuh positif atau negatif. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau soal penalaran itu ya perlu di agak panjang sedikit logikanya teman-teman, seperti itu. Jadi menurut aku sih jawabannya adalah yang D. Mungkin dari kalian yang kurang setuju ataupun punya pendapat lain, boleh komen di kolom komentar aku teman-teman, ramein kolom komentarnya. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, nah di sini aku mau merekomendasikan lagi sebuah website yang sangat bagus dan worth it buat kalian punya teman-teman. Apalagi buat kalian yang belum ujian SKD dan yang sedang menunggu ujian SKD, tunggu apalagi teman-teman, ayo buruan sebelum kalian nyesal teman-teman, sebelum terlambat, karena kemungkinan tahun depan itu kayak nggak ada lagi dibuka PNS ya teman-teman katanya, tapi ini masih wacana, tapi kita belum tahu ya, semoga masih bisa dibuka tahun depan CPNS. Oke. Nah, jadi untuk mewaspadai itu semua supaya kalian lulus juga dan menambah pembelajaran kalian juga, menambah website kalian untuk belajar juga teman-teman, aku saranin Sobat CPNS. Kenapa aku saranin Sobat CPNS? Pertama, karena passing grade dari Sobat CPNS ini udah disesuaikan sama kisi-kisi dari Permen PEN RB, dan begitu juga dengan soal-soalnya yang update ya teman-teman. Terutama juga ada soal TKP anti radikalisme teman-teman, dan soal anti radikalisme itu tiap paketnya punya ya teman-teman. Jadi setiap paket pasti diselipi tentang anti radikalisme di TKP-nya teman-teman. Nah, kemudian jumlah try on-nya juga udah disesuaikan, yaitu 110 soal teman-teman. Dan itu tuh worth it banget, harus kalian miliki. Karena apa? Karena murah banget ya teman-teman, yaitu hanya dengan 65.000 aja kalian udah bisa dapetin semuanya ini. Nah, kira-kira kalau kalian mau beli paketnya, itu kalian nanti bisa klik aja langsung link di description box aku. Terus nanti kalau udah kalian klik linknya, maka bakalan muncul seperti ini teman-teman ya. Kalian daftar dulu akun kalian bikin akun dulu, terus nanti kalau udah kalian bikin, kalian nanti diarahkan ke dalam bentuk seperti ini. Terus nanti kalau kalian udah seperti ini, dialihkan ke akun seperti ini, maka kalian tinggal klik aja beli paket. Nah, begitu kalian klik beli paket, maka bakalan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya.
yaitu ada beli paket SKD. Nah, paket SKD di Sobat CPNS itu tersedia paket premium dan platinum, teman-teman. Begitu juga dengan gratis. Nah, ini bisa kalian baca-baca ya, apa aja manfaat atau perbedaan dari paket premium dan paket platinum. Nah, paket premium itu bisa kalian, kalau kalian menggunakan kode referral dari aku, kalian bisa dapetin 65.000 aja, teman-teman. Begitu juga dengan platinum, yaitu 125.000 aja, dan ini berlaku selama setahun. Nah, kode referral aku tuh apa? Kalian boleh klik langsung link di description box aku, ataupun kalian bisa masukin kode referral aku, yaitu jadi PNS. Oke, kalian aminin ya, semoga memang bisa jadi PNS kalian tahun ini, jadi nggak perlu repot-repot mikirin tahun depan lagi. Oke. Nah, di paket premium itu pada pembahasannya itu hanya pembahasan tulisan gitu aja, teman-teman. Tapi kalau di platinum itu ada video pembahasannya, di mana yang bahas TWK itu aku, teman-teman. Oke, sampai ketemu di paket platinum ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kemudian selain itu juga kita bisa dapetin, selain tryout, kita bisa dapetin materi dan juga modul, yaitu ebook CPNS-nya, teman-teman. Jadi pokoknya tunggu apa lagi, langsung aja kalian klik link yang ada di description box aku. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, seperti biasa, kalau soal terakhir itu adalah PR buat kalian. Coba kalian baca baik-baik, terus nanti kalau udah ketemu jawabannya, komen di kolom komentar aku beserta alasannya, teman-teman ya. Jangan lupa ramein terus kolom komentar aku, dan jawaban yang benar bakal aku kasih pin love-nya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya, dan besok kemungkinan aku bakalan bahas soal bahasa Indonesia ya. Tentang apa aku juga kurang tahu, belum aku cari materinya, teman-teman. Pokoknya kalian stay tune terus, dan juga buat kalian yang mau request video lain, boleh kalian komen di kolom komentar ataupun DM di Instagram aku di sini. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.